Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar amma ba'da. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kemarin kita membahas tentang apa? Apa saja amal yang dapat menghapus dosa, begitu ya? Apa saja amal, sebentar ya. Apa saja amal yang dapat menghapus dosa, betul? Oke, baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita lanjutkan kajian kita hari ini. Belum saya sampaikan lagi di majelis Nurul Mawaddah ini tentang fadilah surat pilihan, betul? Tadi saya tanya Al-Waqiah buat apa? Kurang tahu saja. Luqman tidak tahu juga. Yang taunya Al-Kafinya. Nah, maka kita bahas, ya. Kita bahas fokus apa saja bagian dari surat pilihan. Jadi gini Bu, ketika kita dalam kehidupan sehari-hari itu kita dianjurkan untuk menghatamkan Al-Quran, kan gitu kan? Kalau pengen hatamkan Quran dalam 4 bulan, baca 2 lembar setiap setiap hari, gitu kan? 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar setiap hari. Kalau kita pengen hatam Al-Quran dalam 4 bulan, gitu kan? Dalam 4 bulan kalau pengen hatam Quran. Kemudian kalau pengen hatam dalam 1 bulan, maka bacanya berapa? 2 lembar setiap habis sholat, gitu kan? 2 lembar setiap habis sholat. Kalau pengen hatam dalam 4 bulan, 4 lembar setiap hari. Nah makanya bacaan Al-Quran itu usahakan untuk rutin dari awal sampai akhir. Nah boleh ibu berhenti, tapi ketika ibu ketemu dengan jadwal surat-surat pilihan, gitu loh maksudnya. Terus baca tiap hari, boleh berhenti kalau ketemu dengan jadwal surat-surat pilihan. Nah gitu ceritanya. Nah karena surat pilihan ini ada fadilahnya. Nah kapan itu kita mulai ya? Yang pertama adalah yang mana dulu ya kita bahas nih? Al-Kahfi boleh. Yang pertama adalah boleh di hari Jumat pindah ke Al-Kahfi, begitu loh ya kan? Nah pindah ke Al-Kahfi. Nah Al-Kahfi ini banyak sekali utamanya. Yang pertama, siapa yang membaca Al-Kahfi di hari Jumat, maka akan dimudahkan jalannya menuju Baitil Atiq. Baitil Atiq itu adalah umroh atau haji. Siapa yang baca Al-Kahfi, maka dimudahkan baginya untuk jalan menuju umroh atau haji ya. Dimudahkan jalannya menuju Baitil Atiq, gitu ya. Nah kemudian yang kedua adalah manfaat daripada atau fadilah daripada Al-Kahfi yang kedua adalah siapa yang membaca Al-Kahfi maka dia akan dilindungi dari 2 cahaya, dari Jumat satu ke Jumat lainnya ya. Oke, dari Jumat satu ke Jumat lainnya ya. Hah?
Bacanya mulai dari malam Jumat. Ya, membacanya di hari Jumat. Hari Jumat itu terhitung dari Kamis Maghrib sampai Jumat Maghrib. Karena dia panjang, bisa dipotong menjadi sepertiga. Sepertiga pertama itu dari habis Maghrib sampai jam 12 malam. Sepertiga kedua habis subuh sampai siang. Sepertiga ketiga dari siang sampai maghrib. Yang pertama apa tadi? Oke, umroh atau haji. Kemudian yang kedua adalah diberikan atau dilindungi dari cahaya dari Jumat satu ke Jumat lain. Yang ketiga, orang yang membaca Al-Kahfi dan menghafalnya di awal. Ini menghafal nih 10 ayat pertama. Jadi Bu tinggalkan pilih aja. Ibu mau yang mana? Siapa yang membaca Al-Kahfi 10 ayat pertama, ya, dan menghafal ya 10 ayat pertama, maka dia akan dilindung daripada fitnah Dajjal. Catat dulu. Oke? Itu Al-Kahfi. Jadi kalau dihafal 10 ayat pertama, dia terlindung dari fitnah Dajjal. Kalau dibaca semuanya, dimudahkan menuju Baitil Atiq dan kemudian dilindungi dari Jumat satu dengan Jumat lainnya. Dan siapa yang membaca semuanya, nanti di hari akhirat di padang mahsyar, Allah akan memberikan cahaya di kakinya untuk memudahkan hari perhitungannya. Kemudian setelah itu untuk dihisap. Jadi ada tandanya di sana, ya, ada tandanya di sana. Oke. Clear? Yang mana nih? Apabila dibaca semuanya akan cahaya. Iya. Yang dihafal itu kan cuma fitnah Dajjal aja. Selebihnya semuanya diberikan cahaya di kakinya saat hari perhisapan. Saat hari perhitungan. Oke. Lanjut. Yang kedua adalah Al-Waqiah. Kalau Al-Kahfi hari Jumat ya. Yang kedua adalah Al-Waqiah. Al-Waqiah itu surat yang sangat dianjurkan. Al-Waqiah itu adalah surat yang sangat dianjurkan untuk dibaca mau tidur atau habis subuh. Al-Waqiah. Idza waqa'atil waqi'ah. Dibaca mau tidur atau habis subuh. Yang tujuannya apa Al-Waqiah ini? Tujuannya adalah dalam dalil, ini saya berdasarkan hadis aja, biar lebih gampang. Siapa yang membaca Al-Waqiah setiap hari, maka akan dihindarkan dari kemiskinan di esok harinya. Yang masih ngerasa di jajan kurang tuh hantamlah Al-Waqiah. Dari kemiskinan ke esok harinya. Yang kedua, siapa yang membaca Al-Waqiah, maka dia akan diberikan keberkahan dalam pekerjaannya. Al-Waqiah ini bagus, intinya doa tolak miskin ini. Keberkahan pada pekerjaannya.
Udah? Yang ke tiga. Siapa yang membaca istri-istri yang membaca Al-Waqiah, maka nanti suaminya akan, ini kalau kayak buat dikte ceramahnya karena mencatat semuanya. Ceramah atau mendikte. Udah. Akan nyanyi. Ceramah sambil mendikte. Oke, sampai mana tadi? Istri-istri yang membaca Al-Waqiah, maka suaminya akan diberikan kemudahan kerja dan kelapangan rezeki esoknya. Sebelum saya lanjutkan, fadilah surat itu memang tidak ada hubungannya dengan isi surat. Beda dengan tafsir. Kalau tafsir ada hubungannya dengan ayat satu dengan ayat lain. Al-Kahfi itu berisi tentang tauhid, cerita tentang Al-Kahfi, tapi dia bisa menjauhkan dari fitnah Dajjal. Nah, nyambung. Al-Waqiah itu lebih ngeri lagi. Al-Waqiah itu tentang akhir zaman, tentang bagaimana bumi ini kayak gitulah. Ya, nggak ada hubungan dengan rezeki. Tetapi yang namanya fadilah surat, kita memang sami'na wa ata'na terhadap hadis. Itu aja. Oke, clear? Jangan nanti bingung, Ustazah Al-Waqiah. Coba Al-Waqiah. Idza waqa'atil waqi'ah, apa artinya kali ini? Wa kok dan tarjim cemana nih? Ma idza waqa'atil waqi'ah, apa artinya, Ma? Iza apabila nak bayi tahu, Ma. Dia apabila aja jangan, Mak. Apa, Mak? Telah datang? Tapi Al-Waqiah udah belajar kan? Ada masuk. Al-Balik baru sampai balik. Oh, salah. Kelompok lain tuh. Oke, gitu ya. Nah, kayak gitu ya. Oke, dah. Tadi kita ngapain? Dikte ya. Dah. Yang pertama adalah Al-Kahfi. Yang kedua adalah Al-Waqiah. Dah, dibaca kapan Al-Waqiah? Setiap subuh. Yang ketiga adalah surat Al-Muluk. Al-Muluk ini dibaca dalam hadis adalah di malam Jumat. Iya, malam Jumat. Setiap malam pun nggak apa-apa. Terhindar dari siksa kubur. Tapi coba isinya. Isinya itu nggak ada hubungannya dengan kuburan. Ya, isinya itu berhubungan dengan pentingnya merenungkan ciptaan Allah, kekuasaan Allah, persiapan akhirat. Jadi antara isi dengan fadilah memang tidak sinkron. Tapi nggak usah dipikirkan, kita sami'na wa ta'na saja kepada hadis. Oke? Terlindung dari siksa kubur. Siksa kubur itu pedih.
Walaupun sampai sekarang tidak ada yang bisa memastikan siksa kubur itu yang disiksa jasadnya, ruhnya, atau ruh dan jasadnya. Tapi siksa kuburnya nyata. Orang yang mati tenggelam tidak dikuburkan, apakah kena siksa kubur? Kena apanya yang disisa, orang nggak ada kubur. Nah itu dia maksudnya. Siksa kubur itu ada. Cuman apakah yang disiksa itu adalah jasadnya, ruhnya, atau ruh dan jasadnya? Tidak ada yang tahu. Lah orang mati tenggelam, orang mati di pesawat nggak ketemu mayatnya. Apakah kena siksa kubur? Ya kena juga. Iya dong. Oke, paham dah nih. Cuma kan ini video saya pernah dipotong. Ustazah sesat tidak percaya siksa kubur deh. Ada ya? Ada. Kan saya bilang gini, siksa kubur itu ada. Tapi apakah yang disiksa itu ruhnya, jasadnya, atau ruh dan jasadnya? Itu tidak ada yang bisa menjelaskan. Tidak ada hadisnya. Dipotong dari siksa kubur itu tidak ada hadisnya. Nah itu kan. Dipotong. Nah, jadi yang pengen saya sampaikan adalah makanya kita selalu berdoa, Allahumma a'udzubika min azabil kubur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Nah, Al-Muluk dibaca. Ada 4 doa yang ibu nggak boleh lupa, Bu. Yang pertama doa mudah sakaratul maut. Apa doanya? Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Catat juga. Udah hafal kan? Belum hafal semua. Dia 4, Bu. 4 ini dibaca ini. Habis sholat boleh, sujud terakhir boleh, ya. Yang pertama adalah Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Oke. Oke, itu adalah mudahnya sakaratul maut. Yang kedua adalah sakitnya azab kubur. Allahumma a'udzubika min adzabil kubur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. A'udzubika min azabil kubur. Oke. Yang ketiga, Allahumma yang ketiga ada udah, Bu. Lamo ngaji, Bu. Yang ketiga, doa terhindar dari api neraka. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Itu doa terhindar dari api neraka. Ya Allah, jauhkan aku dari api neraka. Kemudian Allahumma as'alukal jannah. Ya Allah, aku meminta kepadamu surga. Nah, itu dia 4. Udah? Udah, yuk doa sakaratul maut 1, 2, 3. Hawin alaina fi sakaratil maut. Terus
Ya, nawan najat. Yang kedua, Allahumma doa sisa kubur. A'udzubika min azabil kubur. Yang ketiga, Allahumma ajirni minan nar. Yang keempat, ajirni sama. Ajirna sama ajirni sama. Kemudian apa lagi? Allahumma as'alukal jannah. Dah yuk kita lanjut. Udah paham tuh? Nah, 4 doa ini dibaca. Ya, 4 doa ini dibaca di sujud terakhir boleh, di sujud terakhir boleh, di duduk boleh lah. Dah, selanjutnya nomor 4 adalah surat Ar-Rahman, betul? Ar-Rahman itu dibaca habis zuhur, di hari apapun boleh. Surat Ar-Rahman itu tujuannya adalah supaya kita itu terhindar dari kegalauan, keresahan, ya kesempitan hati, dijauhkan dari segala kesyukuran. Pokoknya surat Ar-Rahman ini untuk orang yang lagi baper deh. Cepat kali pula. Ulangi Ustazah. Yang pertama tadi dijauhkan dari kegalauan, keresahan. Terus kesempitan hati, kesedihan, dan hilangnya rasa syukur. Habis sholat duha. Oh, habis sholat duha? Enggak. Kalau Ar-Rahman itu habis zuhur, tapi dibaca habis duha boleh. Udah? Dah? Nah, saya menunggu ibu-ibu mengetik, menulis. Dan saya pun akhirnya memikirkan masa depan saya. Saat tumak ninah. Ini ceramah yang tumak ninah. Oh, jarang-jarang disampaikan ya. Siap. Lanjut. Sering saya tumak ninah. Nah, apa tadi lagi, Kak? Jadi Ar-Rahman ini, Bu, gini intinya, Bu. Ibu-ibu yang suka sedih, galau, suka tersinggung, baperan, sakit hati, was-was, risau, ya pokoknya sedih hati gitu, sering-sering baca Ar-Rahman ini biar ndak kayak ikan yang tuh tadi. Ar-Rahman ini adalah surat untuk menenangkan hati kita. Jadi tenang hati kita membaca Ar-Rahman. Karena kedekatan yang paling tenang itu adalah kedekatan kepada Allah. Saya sering bilang kepada jamaah, hati-hati dengan manusia yang paling ngeri, orang yang paling berkah hidupnya. Orang yang paling berkah itu adalah orang yang tidak takut dengan apapun yang terjadi. Di dalam dirinya memang benar-benar sudah ada keberkahan. Kalau tidak butuh apa-apa lagi dalam dirinya. Itulah selain Allah Azza wa Jalla. Ketika ada orang yang menyukai, dia tidak terlalu ujub dan takabur. Karena dia tidak perlu itu. Itu cuma bonus bagi dirinya. Ketika ada orang yang membenci, dia juga gak peduli itu. Karena yang paling penting baginya adalah dirinya. Ketika dia sendiri, dia tidak merasa sepi. Karena dia udah berkah, hatinya udah happy aja di dalam. Dia gak nyari lagi kebahagiaan keluar. Dia cukup di dalam saja. Itulah berkah. Tapi ada orang-orang yang hidupnya yang tidak berkah. Dia itu selalu mencari kebahagiaan luar. Itu sebab dia terkesan untuk
mengejar dunia, padahal sebenarnya bisa jadi dia sedang mencari kebahagiaan. Contoh, kemarin ada yang nanya ke saya, Ustazah, kenapa istri saya ini kenyataan suka kali belanja. Pokoknya kalau udah dikasih uang dia beli baju, kalau dikasih uang dia beli ini beli itu. Bapak ada nggak? Bapak ada nggak kayak gitu kan di rumah? Saya kirim uang aja. Kebetulan lagi LDR kayak gitulah ceritanya kan. Lalu kemudian saya kasih dia habis-habis aja gitu. Saya bilang ada 2 kemungkinan wanita itu suka belanja. Termasuk laki-laki. Ya. Oke, gitu ya. Nah, jadi apa kemungkinannya? Yang pertama adalah karena dia itu memang mubazir. Ya, artinya dia memang boros. Tapi kebanyakan bukan itu. Kebanyakan adalah dia sedang menemukan kebahagiaan. Yang mana kebahagiaan itu dia cari-cari tuh. Contoh ketika ada tas. Ini kalau seandainya beli tas ini nih, bahagia saya nih, beli. Nanti pas dipakai ternyata baru 2 minggu udah terletak lagi. Oh ternyata nih kayaknya nih kalau saya beli baju nih saya bahagia nih. Hanya pelarian saja, mencari kekosongan hatinya. Dia menebak-nebak kebahagiaannya aja. Ya, ini saya kalau beli motor baru nih, saya happy nih belinya motor baru. Oh ini kalau rumahnya bagus, besar nih happy nih, beli rumah besar. Padahal duduknya di situ aja ya. Emangnya rumah sebesar apapun duduknya mau pindah-pindah setiap hari, pakai piket duduknya? Enggak. Sebesar apapun rumah, duduk pasti situ-situ aja. Betul enggak? Situ-situ aja duduknya. Ibu di kursi rumah situ-situ aja ibu duduk kan? Iya, tapi nggak apa-apa ya. Tapi nggak apa-apa rumah besar kalau mampu ya. Cuma ya itulah. Jadi orang itu suka mencari-cari kebahagiaan. Oh bahagia, itu pelarian aja sama dia itu. Dia pelarian, makanya karena kenapa kebahagiaannya tidak datang dari dalam dirinya. Maka saya bilang coba Bapak hadir memenuhi sanubarinya itu Pak. Jangan sekedar ngirim uang, tapi ada keberadaan dengan dia. Ada hadir di tengah-tengah dia. Tidak menciptakan jarak secara rasa dengan dia. Karena orang-orang yang suka beli-beli barang, beli-beli lagi. Itu dia sedang mencari kebahagiaan. Yang sebenarnya kebahagiaan gak ada di luar, tapi ada di dalam hati. Oke? Kayak gitu ya. Kali ini Mbak, kali ini. Nah gitu ya, jadi itu dia. Oke, clear. Nomor lagi? Nomor 2. Yang pertama Al-Kafi. Yang kedua Al-Waqiah. Kemudian Al-Muluk. Kemudian Ar-Rahman. Sedikit lagi. Kemudian surat Luqman. Oke. Nah, surat Al-Luqman itu fadilahnya adalah surat yang memudahkan ibu-ibu untuk mengalami fase kehamilan sampai persalinan. Dia ada proses dari awal. Pertama adalah ibu-ibu yang tidak punya anak pengen dapat keturunan. Baca surat Luqman. Kemudian setelah itu masih cepat. Berarti selama ini saya ceramah cepat ya di tempat lain ya. Itu kayak mana mau dilambatkan lagi? Oh kalau ceramah cepat nggak apa-apa. Ini bukan ceramah namanya berarti. Oh ini. Oh kami kuliah Zah. Oke. Surat Luqman. Surat Luqman 1 adalah
Ya udah kita poin-poinkan saja. Surat Luqman yang pertama adalah pengen dikaruniai keturunan. Nah, itu baca surat Luqman. Dah. Dah. Lalu kemudian dimudahkan proses kehamilan. Memudahkan proses kehamilan. Kehamilan sampai lahir. Sampai persalinan. Ya, baru dimudahkan proses persalinan. Buka kurung, berkurangnya rasa kesakitan. Ada terlambat tahu lah ya. Untuk anak dan cucu. Iya, betul. Kalau kita ada lambat Makanya kita sampaikan sama dia itu saja. Itu kan lagi. Tapi dulu disuruhnya pakai surat Makanya Yusuf. dicatat nanti kita baca. Hah? Dulu disuruhnya orang tua pakai surat Yusuf aja. Beda, ini kita lanjutkan nih ke Yusuf dan Maryam. Dah. Nah, surat Luqman itu dibaca surat Luqman itu dibaca yang Luqman itu dibaca sampai ditiupkan ruh. Sampai di usia 4 bulan lah, kehamilan 4 bulan. Udah mati? Cek sound, cek. Udah kak? Cek. Apa tadi? Surat apa? Surat Luqman. Sampai ditiupkan ruh. Nah setelah itu dilanjutkan kalau ternyata dia udah diketahui jenis kelaminnya. Kalau dia laki-laki bacanya surat Yusuf. Kalau dia perempuan bacanya surat Maryam. Sampai dia tahu jenis kelaminnya lah. Ketika udah tahu jenis kelaminnya, baru ibu hamil ini membaca surat Maryam dan surat Yusuf. Udah? Clear? Dah. Terakhir Al-Muluk sudah, Al-Waqiah sudah. Yes. Terakhir Yasin. Sebentar ya. Oke, Yasin. Yasin dibaca dari Kamis Maghrib sampai Kamis Isya. Tujuannya adalah siapa yang membaca Yasin li'abdillah, mengharapkan ridho Allah, maka lambat lagi. Tuh Mak Nina lagi kecepatan. Dikte bukan ceramah ya guys. Dikte. Oke, dikte. Siapa yang membaca surat Yasin, oke, dengan niat karena Allah, maka udah maka dia akan diampuni dosanya hatal fajri, sampai terbit
fajar. Oke, lanjut. Terakhir as-sajadah sebagai penutup. As-sajadah itu dibaca kapanpun, Luqman kapanpun, Yusuf kapanpun, Maryam kapanpun, as-sajadah juga kapanpun. As-sajadah itu mengangkat 60 sifat buruk dalam diri kita. Mengangkat 60 sifat buruk dalam diri kita. Ya, seperti hasad, iri, dengki, kemudian sombong, ya, tamak, ghibah, namimah, fitnah. Pokoknya kita terhindar dari 60 sifat buruk dan diberikan 60 sifat kebaikan. Rendah hati, tidak sombong, baik, menghargai orang lain. Jadi yang merasa-rasa suka ghibah, payah kali menghindarinya bude, gaslah dengan as-sajadah. Yang merasa suka hasad, dengki, dendam sama urusan orang lain, ya, gaslah, bersihkan hati dengan surat as-sajadah. Dibaca kapanpun boleh. Oke? Demikian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jazadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qoblal maut wa rahmatal indal maut wa maghfiratal ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qaharir rijal. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Qur'an wa tsabbit aqdamana binuril Qur'an. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Subhanahu rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Terima kasih kita ucapkan kepada Ustazah yang telah memberikan tausiahnya yang akan kita bersama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustazah dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman, thank you ya yang sudah mampir ke akun aku. Teman-teman, thank you juga yang sudah share-share tautan, yang tap-tap layar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu ya teman-teman semuanya. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Oke, saya selalu ya teman-teman semuanya, dan semoga teman-teman selalu di positive vibration. Oke, thank you ya, sampai ketemu nanti di jam 7.45 waktu Indonesia Barat dengan tanya jawab bareng aku, dan jam 4.30 kita ada kajian seperti biasa, dan nanti yang mau cari madu bisa jam 1 siang dengan Mbak Lavina. Oke, saya selalu ya guys, saya selalu ya teman-teman ya. Oke, kita tutup dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Lalu di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Love you. Thank you ya. Aku matikan dulu ya guys.